Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui dan kelompoknya cukup mampu untuk mempertahankan tempat itu, namun hati mereka berantakan, karena tidak ada yang tahu berapa banyak binatang iblis di luar sana. Ketika situasi seperti ini muncul, sangat mudah untuk menarik binatang iblis yang lebih kuat. Ini adalah pegunungan penetrasi langit dan tidak sedikit aneh bagi binatang iblis yang kuat untuk muncul kapan saja. Sangat disayangkan bahwa mereka telah bertemu dengan Berserk Dragons. Meskipun binatang iblis ini tidak seperti beruang darah Berserk yang akan bertarung dan tidak pernah mundur, mereka tidak akan mundur jika tidak dibunuh banyak dari mereka untuk membuat mereka ketakutan. Raungan mengguncang langit dan ditambah dengan pekikan tajam Vampiric Falcon Vulture, seluruh area sangat kacau, membuat orang bingung. Tanah dikotori oleh banyak mayat Vampiric Falcon Vulture dan Berserk Dragons, namun mereka dengan cepat dimakan oleh Vampiric Falcon Vultures. Terlepas dari mayat siapa mereka, selama mereka melihat darah, bahkan mereka yang masih hidup akan bertemu dengan serangan mereka, menghisap darah mereka sampai mereka mati. King Sui memegang perisai di satu tangan dan palu Dewa Petir di tangan lainnya. Dari waktu ke waktu, perisai itu akan membuka celah antara monster yang masuk atau palu Dewa Petir akan langsung menghancurkan naga Berserk. Dia terus-menerus mengeluarkan Raging Blows, yang telah dia latih di alam Valet Immortal, dengan tinjunya sebagai pengganti palu. Meskipun dia kemudian menggunakan palu Dewa Petir untuk berlatih, itu tidak semenyenangkan sekarang, karena setidaknya ini dianggap pertempuran nyata. Dia semakin akrab dengan keterampilan tempur praktis ini dan kekuatan mengerikan yang dihasilkan dari setiap serangan palu sudah cukup bagi wanita di sampingnya untuk menembakkan pandangan heran padanya. Jika bukan karena pertempuran, dia pasti akan menatapnya untuk jangka waktu yang lebih lama. Lebih jauh lagi, dia sepertinya merasa bahwa skill palu yang dia lepaskan pasti ada hubungannya dengan Raging Blow, karena dia bisa merasakan kemarahan yang meningkat. Apa yang membuat wanita itu sangat heran adalah serangan perisai King Sui. Kekuatan menakutkan dari pesta perisai tampaknya mampu merobohkan gunung. Setiap serangannya mampu menghancurkan banyak Berserk Dragons kembali dan membersihkan ruang kosong yang besar, dengan Berserk Dragon yang hancur segera meledak dan sekarat. Selain itu ada burung api di udara, nyala api yang menakutkan terus dimuntahkan darinya. Vampiric Falcon Vultures langsung dibunuh saat kontak. Ini pada dasarnya memblokir bagian atas gua, mencegah mereka memasukinya. Geografi di sini bagus, mirip dengan jenis di mana satu orang bisa bertahan melewati semua pasukan musuh. Jika tidak, burung api tidak akan bisa menahan serangan Vampiric Falcon Vultures yang begitu besar. Namun, setelah 15 menit berlalu, keadaan tarian Phoenix dari 9 surga akan menghilang. Pada saat itu kekuatan neraka Inferno akan turun setengah. Meskipun masih mematikan melawan Vampiric Falcon Vultures, ia tidak memiliki kekuatan membunuh apapun terhadap Berserk Dragons di tanah. 15 menit berlalu dengan sangat cepat dan sebagai tambahan, pertempuran sengit ini telah menghasilkan konsumsi energi yang sangat besar untuk burung api. Kecepatan tangan King Sui melambat sejenak, saat dia melihat gerombolan binatang tak berujung jumlahnya, dan Vampiric Falcon Vultures yang padat dan banyak di langit. Meskipun Vampiric Falcon Herring menakutkan, kekuatan mereka relatif cukup rendah dan dapat dengan mudah dibunuh. Selanjutnya, selama mereka bisa lari ke lembah di bawah, hal-hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu masalah utamanya adalah naga Berserk ini. Tidak hanya mereka memblokir tanah, kelompok mereka tidak bisa begitu saja terbang dan pergi, karena naga Berserk ini juga bisa terbang. Meskipun mereka tidak bisa terbang lama, mereka sangat cepat dalam jarak pendek. Oleh karena itu, begitu mereka mengudara,
mereka akan ditelan oleh binatang iblis ini. Mereka lebih baik mempertahankan tempat ini. Saat bertarung, King Sui perlahan beringsut ke arah wanita itu. Apakah Anda punya ide lain? Mungkinkah kita harus membunuh mereka semua? Tanya King Sui, sementara tangannya tidak berhenti. Kecuali jika Anda membantai raja mereka, dalam banyak kasus mereka tidak akan mundur. Wanita itu juga tidak menghentikan serangannya, namun dia menggeser kepalanya untuk melihat ke arahnya. Raja mereka, tanya King Sui tanpa berbalik. Itu adalah raja di antara Berserk Dragons. Selama kamu bisa membunuhnya, mereka akan mundur, jawab wanita itu dengan lembut. King Sui mengerti. Raja Iblis Babi Ngepet terus melepaskan stom gajah perkasa dari waktu ke waktu. Dalam pertempuran semacam ini, Vajra menundukkan iblis sudah tidak berguna. Itu terus-menerus melepaskan stom gajah perkasa, Diamond Sword Key dan Ferocious Diamond Attack. Iblis sabel beracun memilikinya yang paling mudah membunuh, karena mengandalkan kecepatannya untuk terus membantai naga berserk di sekitarnya. Untuk saat ini, burung api adalah satu-satunya yang membunuh Vampiric Falcon Vultures di udara. King Sui samar-samar mengerutkan alisnya, karena dia tidak dapat melihat Raja Naga Berserk. Tanpa mencoba dia bisa menebak bahwa itu ada di belakang gerombolan ini. Namun, jika dia meninggalkan tempat ini, dia tidak hanya akan diserang dari belakang, dia bahkan akan diserang dari langit. King Sui tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencegah hal ini terjadi. Mari kita coba mengganggu raja yang tersembunyi di balik naga berserk ini. Kita harus memaksanya keluar, jika tidak, kita benar-benar selesai, gumam King Sui sebelum mengatupkan giginya saat dia membuat keputusan. Shield Attack, duar-duar. Duar-duar-duar. Stom gajah perkasa, boom. Duar-duar-duar. CK Boom! Stom gajah perkasa King Sui lebih kuat dari yang ditunjukkan oleh Raja Iblis Babi Ngepet, dan letusan seketika menciptakan hamparan ruang kosong. Pada saat berikutnya, King Sui mengeluarkan lonceng jiwa dan mengguncangnya dengan keras ke arah gelombang besar naga berserk yang masuk. Suaranya tidak lebih baik dari ratapan hantu dan lolongan serigala, namun tidak berpengaruh pada manusia. Meskipun suara yang dihasilkannya benar-benar mengerikan untuk didengarkan. Untungnya itu masih tertahankan, namun itu adalah cerita yang berbeda untuk binatang iblis, yang sekarang dalam keadaan menyedihkan. Seketika seluruh medan pertempuran berubah hidup, saat King Sui mulai menyuntikkan energi roh ke dalam lonceng jiwa. Ini menyebabkan semua orang yang hadir benar-benar terkejut, karena kekacauan meletus di seluruh medan pertempuran. Dari binatang iblis, puluhan dari mereka segera dibunuh, sementara puluhan lainnya melarikan diri. Poin yang paling penting adalah sekitar 50 yang telah berubah menjadi histeris dan mulai menyerang naga berserk di samping mereka. Karena geografi khusus tempat ini, lebih dari 50 di antaranya cukup untuk memblokir tempat ini sepenuhnya. Meskipun sesaat mereka tiba-tiba memasuki jalan buntu, lonceng jiwa telah mengirim naga berserk ke dalam keadaan histeris, membuat mereka tidak dapat membedakan teman dari musuh. Karena keadaan histeris, mereka mengabaikan hasil akhir apapun dan hanya menyerang. Oleh karena itu, untuk sesaat kecakapan tempur mereka meningkat beberapa, dan kelompok itu menemui jalan buntu. Sayangnya Berserk Dragons yang histeris tidak bisa mengenali teman dari musuh. Itu bukan pemberontakan, juga bukan karena mereka menerima perintah King Sui. Mereka menyerang segala sesuatu yang ada di dekat mereka. Wanita itu melihat lonceng jiwa berwarna ungu cantik di tangan King Sui. Dia adalah seorang penjinak binatang dan tahu apa itu, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada hal seperti itu. Catatan kuno telah mencantumkan ini sebagai musuh bagi para penjinak binatang, lonceng jiwa. Itu secara khusus dibangun untuk melawan binatang iblis. Saat ini benar-benar sangat kuat. Jika penjinak binatang hanya memiliki beberapa binatang iblis, itu benar-benar tidak cukup untuk membunuhnya. Orang-orang keluarga klanmu juga melihat King Sui tercengang. Namun, mereka dengan cepat mendapatkan kembali akal mereka. Sekarang,
Mereka sepertinya merasa bahwa dibandingkan dengan kehilangan mereka, keberadaan mengerikan dari pemuda ini sepertinya tidak kalah. Setelah memperbaiki lonceng jiwa, mengisinya dengan energi roh membutuhkan sedikit waktu, kira-kira setara dengan waktu sebatang dupa. Oleh karena itu untuk saat ini King Sui menanamkannya sambil memegang palu Dewa Petir, bersiap untuk memasuki pertempuran kapan saja. 50 naga berserk yang histeris mampu bertahan untuk sementara waktu. Selanjutnya ada puluhan makhluk yang telah melarikan diri. Ini menciptakan riak dalam gerombolan binatang yang sangat besar, seperti gelombang pasang. Dengan sangat cepat, Berserk Dragons yang histeris itu terbunuh dan dimakan habis-habisan oleh Vampiric Falcon Vultures di udara. Mereka yang melarikan diri telah menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, lonceng jiwa King Sui sudah terisi penuh dan dapat digunakan kembali. Goyang lagi. Kejadian sebelumnya muncul lagi di medan perang. Namun, kali ini hasilnya lebih kuat dari sebelumnya. Ranah lonceng jiwa sudah berada di level ke-7, ranah penakluk naga dan harimau. Level 7 jiwa lonceng sudah kuat dan sebagai tambahan dengan cepat memasuki tingkat ke-8. King Sui tidak tahu berapa banyak level yang bisa dipromosikan di dunia ini dan di dunia ini. Kekuatan saat ini dianggap cukup bagus tetapi King Sui mengantisipasi masa depan. Lonceng jiwa mampu mengendalikan tidak lebih dari 10 binatang iblis. Ini menghasilkan suara yang menakutkan yang akan membuat takut dan mengguncang jiwa. Ada kemungkinan 30% menyebabkan target menjadi bingung dan kabur. Peluang 20% untuk menjadi histeris, membuatnya menyerang semua yang ada di sekitarnya. 10% kemungkinan langsung menyebabkan kematian, terlepas dari level target. Beberapa binatang iblis khusus mampu mengurangi kemanjuran lonceng jiwa. Persentase ini tidak dianggap tinggi, namun sama sekali tidak rendah. Lebih jauh lagi, efek terbesarnya adalah mengabaikan level target. Hanya saja beberapa binatang iblis khusus mampu menurunkan persentase ini. Dia telah memajangnya berkali-kali dalam sekejap, oleh karena itu tingkat keberhasilannya masih cukup rendah. Kali ini, hasilnya hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itu, ada cukup tontonan yang tercipta di medan pertempuran. Baru sekarang, setelah bertemu dengan gerombolan binatang yang kuat, King Sui menemukan bahwa ki spiritual dari lonceng jiwa tidak cukup. Karena alamnya yang tinggi, ki spiritual yang dikonsumsi dalam setiap penggunaan menjadi signifikan. Sepertinya dia masih perlu mempromosikan ranahnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit begitu saja. Saat ini, hari sudah hampir tengah hari. Pertempuran masih berlanjut. Sudah ke-10 kalinya King Sui menggunakan lonceng jiwa. Dari kedua kalinya hingga ketiga kalinya, masih ada 10 naga berserk histeris yang tersisa. Setelah menggunakan lonceng beberapa kali, hasil akhirnya cukup bagus. Oleh karena itu setelah penggunaan terakhir sebenarnya ada hampir 400 binatang iblis histeris. Groar. Tepat pada saat ini, raungan yang menembus awan tiba-tiba bergema dari belakang gerombolan binatang itu. Groar, groar. 2 raungan berturut-turut mengikuti dan kelompok naga berserk yang awalnya sedikit histeris segera mulai mengamuk lagi, menyerang ke arah naga berserk yang histeris. Selanjutnya, setelah raungan itu, King Sui menemukan bahwa kecakapan tempur naga berserk yang histeris telah menurun. Ini adalah semacam ketakutan naluriah terhadap raja mereka. Ini membuat situasi di mana mereka bisa bertahan dengan susah payah hancur seketika, karena naga berserk saling bunuh diri. King Sui melihat ke asal dari raungan itu. Dia tahu bahwa raungan ini dibuat oleh Berserk Dragon King, karena hanya memiliki kemampuan seperti itu. Di puncak gunung yang jauh, King Sui melihat sosok Berserk Dragon King. Sosok merah itu tampak lebih berwarna cerah dari naga berserk normal, seperti neraka yang mengamuk intens. Itu lebih dari 2 kali ukuran naga berserk normal dan mirip dengan raja binatang naga bumi. Namun, Berserk Dragon King ini terlihat lebih kejam. Dengan satu pandangan, King Sui dapat mengatakan bahwa itu sangat kuat, karena aura mengesankan yang terpancar darinya dapat dibuktikan.
Masih ada jarak darinya tetapi King Sui masih bersiap untuk bergegas ke sana. Namun, dia tertahan, perasaan lembut yang menandakan bahwa itu adalah wanita di sampingnya. Memalingkan kepala ke belakang, dia menatapnya, menyebabkan dia melepaskan tangannya dengan bingung. Dia sebelumnya ingin meraih lengan baju King Sui, namun King Sui ingin bergegas. Dengan gerakan tangannya, itu membuatnya meraih tangannya. Jantung wanita itu berdegup sangat cepat. Melepaskan tangannya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersipu. King Sui memandangi wanita itu. Tidak pernah dia membayangkan bahwa penampilannya yang memerah bahkan akan menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini adalah daya pikat yang tak terkatakan dan milik wanita yang halus dan sangat cantik seperti dia. Kita sudah benar-benar membuatnya marah. Dia akan datang ke sini dengan cepat. Jangan pergi, itu berbahaya, ucap wanita itu dengan lembut. Pikiran wanita itu sebenarnya sudah kacau. Dia sudah menemukannya tetapi apa yang dia temukan tidak sekuat yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu. Dia merasa sangat bingung dan tidak menyukai perasaan seperti itu. Melihat ekspresi wanita yang tidak wajar itu, King Sui buru-buru menoleh ke samping, tidak ingin melihat penampilan yang menyenangkan itu. Dia mulai tertawa mengejek dirinya sendiri. Mudah bagi pria untuk kehilangan kendali diri di depan wanita. Meskipun dia tidak ingin memprovokasi wanita lain, masih ada saat-saat di mana perhatiannya mudah teralihkan. Sebenarnya itu bukanlah hal yang pasti yang dia butuhkan untuk memilikinya, namun dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Inilah pesona wanita cantik. Wanita itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Namun dia tidak bisa membantu tetapi merasa malu atas apa yang terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dia berpikir tentang apakah dia dengan sengaja meraih tangannya, apa yang akan dia pikirkan tentang ini, apakah dia akan menganggapnya sebagai memikirkan tentang ini. Dia merasa bahwa hatinya benar-benar kacau. Dengan sangat cepat dia merasa khawatir tentang pikirannya sendiri dan untuk sesaat menjadi tercengang dan benar-benar bingung. Naga berserk yang histeris sekali lagi dibantai sepenuhnya. Ketika King Sui melambaikan tangannya untuk mengaktifkan lonceng jiwa lagi, sosok merah berapi-api raksasa di puncak gunung tiba-tiba dengan ganas meluncurkan dirinya, jelas menargetkan King Sui. Meski jaraknya terlalu jauh, kecepatannya mirip dengan kecepatan kilat. King Sui menyingkirkan lonceng jiwa dan mengeluarkan jimat langit yang menurun, serta dua manik yang sangat beracun. Kemudian, dia menatap binatang iblis raksasa yang sedang menuju ke sini dengan kecepatan tinggi. Binatang iblis raksasa itu tidak terbang, namun kecepatannya tampak lebih cepat daripada terbang. Setiap lompatan dan lompatan membuatnya menembak lebih dari ratusan meter setiap kali. King Sui menatapnya dengan cermat. Pada saat yang sama, wanita dan orang-orang tua dari keluargamu juga menatap Raja Naga Berserk itu. Mereka adalah ahli dari suatu wilayah dan bisa merasakan betapa menakutkannya King Berserk Dragon ini. Waktu tidak mengizinkan mereka beristirahat dan jika mereka terus seperti itu semua orang akan kehabisan tenaga. Selain itu, ada raungan bestial yang kuat yang terdengar samar dari kejauhan, menyebabkan jantung orang berdebar-debar. King Sui mulai perlahan tenang. Perasaan ini sangat aneh. Dia diam-diam merenung dan menunggu. King Berserk Dragon sangat cepat dan bahkan King Sui merasa kecepatannya masih kalah dengan itu. Tiba-tiba, jimat surga yang menurun di tangan King Sui dengan cepat ditembakkan. Itu tidak dapat mengenai apapun pada jarak ini, namun King Berserk Dragon masih berlari. Oleh karena itu, hal itu telah tiba pada saat yang tepat. Tampaknya pada saat yang sama, Ki Kaisar King Sui dan mata emas berapi sudah dengan cepat melesat. Pada saat ini tidak perlu sopan, apalagi orang-orang di sekitar hanya bisa melihatnya mengirimkan jimat. Pada saat yang sama, Raja Iblis Babi Ngepet bergegas menuju King Berserk Dragon saat mengaktifkan Vajra menundukkan iblis. Silau Vajra, kelang. Setelah menggunakan tekniknya, King Sui bahkan tidak repot-repot menghitung kekuatan lawannya yang tersisa.
karena dia segera memanggil binatang guntur sambil menembak ke depan pada saat yang sama. Rompi lapis baja, aktif. Kelang. Berbahaya, kembali. Setelah melihat tindakan King Sui, wanita itu panik dan berteriak dengan suara keras. Serangan petir violet, duar. Setelah King Sui menembak ke depan untuk jarak tertentu, binatang guntur mengirim serangan petir violet ke King Berserk Dragon, langsung menguncinya di langit. Pada saat ini, dua manik-manik beracun King Sui tiba-tiba keluar. Yang paling penting sekarang adalah King Sui berada dalam jarak 10 meter dari King Berserk Dragon. Alasan mengapa King Sui bergegas keluar adalah karena dia khawatir tentang durasi serangan petir violet binatang guntur. Juga jika dia terlalu jauh, dia takut naga berserk lainnya akan ikut campur. Oleh karena itu dia tampaknya telah menyelesaikan segalanya mulai dari melemah hingga menyerang dalam sekejap. Dua manik-manik yang diresapi dengan racun yang sangat beracun ditembakkan langsung ke dua mata raksasa dari King Berserk Dragon. Itu adalah tempat terlemah di tubuhnya. Lebih jauh, poin terpenting adalah mereka bisa menembak langsung ke otaknya, menyebabkan kerusakan yang mematikan. King Sui ingin membunuhnya dalam satu serangan, karena waktu tidak mengizinkannya sebaliknya. Setelah satu serangan, dia segera mundur. Dalam waktu singkat itu, King Sui telah diserang selama puluhan kali. Untungnya dia telah menghindari serangan mematikan karena dia memiliki rompi lapis baja, ditambah dengan orang-orang yang mendukungnya untuk tempat yang tidak jauh darinya. Binatang guntur berdiri di kejauhan dan terus menggunakan Thunderbolt-nya. Setiap Vampiric Falcon Vulture yang terkena akan langsung dibunuh. Serangan target tunggal yang tinggi ditambahkan ke kekuatan dasarnya serta lampu pengumpulan roh membuatnya memiliki efek yang sangat kuat. Hanya ketika King Sui telah kembali ke posisi semula, apakah King Berserk Dragon yang raksasa mulai menangis dengan sedih dan sedih. Matanya menjadi buta, saat dua manik-manik beracun memasuki otaknya membawa racun yang sangat mematikan. Groar. Raungan besar terdengar saat rasa sakit menyebabkannya tak henti-hentinya menjadi gila di tempat itu. Semua binatang iblis di sekitarnya menderita bencana, karena mereka memiliki perbedaan ukuran yang sangat besar dibandingkan dengannya, dengan kekuatan mereka bahkan lebih. Oleh karena itu sejumlah besar dari mereka langsung dibunuh oleh King Berserking Dragon yang gila. Duar. Petir binatang guntur terus-menerus mendarat di tubuh King Berserk Dragon. Ditambah dengan racun yang mematikan merasuk ke otaknya, binatang raksasa itu roboh di tempat. King Berserk Dragon meninggal, yang langsung menghancurkan mental seluruh gerombolan Berserk Dragon. Pada saat ini King Sui dan yang lainnya secara alami tidak akan menyerah pada kesempatan ini, dengan dia mengeluarkan lonceng jiwa lagi. Sangat cepat, gerombolan binatang menjadi gelisah, mereka mulai mundur dan kemudian melarikan diri. Bersama dengan mereka yang melarikan diri sebelumnya karena lonceng jiwa, binatang iblis yang melarikan diri dengan cepat membentuk kelompok kecil. Kelompok-kelompok ini mulai berkembang secara bertahap saat pertempuran jarak dekat berlanjut. Poin terpenting adalah raja mereka sudah mati. Secara bertahap, jumlah monster yang melarikan diri bertambah besar dan lebih besar. Adapun Vampiric Falcon Vultures di udara, mereka sepertinya tidak mau pergi, membuat jeritan tajam saat mereka menatap mayat di tanah. King Sui menginjak lantai batu di bawahnya, segera menciptakan banyak bongkahan batu yang hancur. Tangan King Sui dengan cepat menyapu bebatuan yang jatuh di udara. Duar duar duar. Setiap kali dia menyentuh batu, dia akan dengan cepat menembak, mengambil nyawa Vampiric Falcon Herring dalam prosesnya. Tindakan King Sui adalah metodis dan teliti dan dengan sangat cepat banyak mayat Vampiric Falcon Vulture jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Raja Iblis Babi Ngepet mengaktifkan Recklessness the Mighty Elephant dan menyerbu ke dalam case Vampiric Falcon Vultures. Hentakan gajah perkasa. Boom. Duar duar duar. Boom. Raja Iblis Babi Ngepet raksasa memiliki kulit yang keras dan otot yang tebal. Tanpa gerombolan Berserk Dragon, Vampir Falcon pengisap darah ini tidak perlu dikhawatirkan. Ayo cepat turun. Kita tidak bisa tinggal lama di sini,
ucap wanita itu sambil berjalan ke King Sui. Baik, King Sui mengingat binatang iblisnya dan dengan cepat turun bersama wanita dan orang-orang keluargamu. Saat bepergian dia dengan mudah melemparkan mayat Berserk Dragon King ke alam Valet Immortal dan juga beberapa mayat Berserk Dragon dalam persiapan untuk menggambar jimat. Pertempuran ini membuat King Sui menyadari kekuatan binatang guntur. Tentu ada juga kegunaan misterius dari lampu pengumpulan roh. Itu bisa menggandakan kekuatan sihir binatang iblis itu. Tidak hanya bisa menggandakan kekuatan, sebagai tambahan, itu bisa menggandakan efek tambahan dan intensitas juga. Misalnya, efek pengurangan kecepatan dari serangan petir Valet menjadi 2 kali lipat, seperti waktu efek kelumpuhan. King Sui dan orang-orang lain dari keluargamu mengikuti wanita itu dan dengan cepat melakukan perjalanan melalui lembah gunung, dengan cepat mencapai tempat yang tidak terhalang di 3 bagian depan dengan gua gunung tersembunyi di depan. Setelah berjuang selama setengah hari, semua orang lelah. Saat memasukinya, mereka menyegel gua gunung dengan batu raksasa. Kecerdasan binatang iblis lebih rendah dari manusia dan kebanyakan tidak akan menjatuhkan batu apapun yang mereka lihat. Setelah menyegel gua, sangat sedikit cahaya yang bisa masuk. Untungnya, wanita itu mengeluarkan beberapa batu ringan dan meletakkannya di beberapa sudut. Setelah itu, semua orang menyempatkan diri untuk mendirikan tenda, sementara beberapa orang tua meletakkan kasur kapas di samping tembok tidak jauh dari situ. Sambil duduk, mereka mulai mengobrol. King Sui juga telah mendirikan tendanya, namun dia menyelesaikannya dengan cepat. Setelah mengucapkan salam kepada yang lain, dia memasuki tendanya. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan dan dia tidak bisa membuang waktu. Untuk mayat King Berserk Dragon yang dia lempar sebelumnya, dia sebenarnya ingin menundukkan monster iblis semacam ini. Satu-satunya hal adalah dia tidak bisa mencapai itu, begitu pula wanita dan dia tidak bisa menjadi penjinak binatang. Namun, alasan mengapa King Sui segera membunuhnya adalah karena Raja Gerombolan Binatang Iblis tampaknya tidak mungkin dijinakkan. Tingkat keberhasilannya terlalu kecil, terutama ketika seseorang ingin menjinakkannya dengan paksa, yang bisa saja diabaikan begitu saja. Karena alasan inilah King Sui membunuhnya. Dia telah merencanakan untuk memperbaikinya nanti dan waktu kematian binatang iblis itu penting, karena tidak bisa terlalu lama. Oleh karena itu King Sui buru-buru mendirikan tendanya sebelum menuju ke alam Valet Immortal. Saat di dunia luar adalah waktu yang sangat lama di alam Valet Immortal. Semakin pendek periode sejak kematian, semakin baik hasilnya. Oleh karena itu, saat memasukkan tangannya, segera mulai tungku pemurnian setan primordial, melemparkan mayat King Berserk Dragon ke dalamnya. Setelah menelan Vital Essence Pill, dia memulai penyempurnaannya. Sekarang dianggap berjalan-jalan di taman, karena dia sudah sangat jelas tentang tempat-tempat yang perlu dia perhatikan. Ditambah dengan pertumbuhan kekuatan dan energi rohnya, ini membuat King Sui merasa rileks dan senang dengan pemurnian. Tungku pemurnian setan primordial perlahan mulai menyusut saat cahaya di permukaannya terus berkilau. Gambar binatang iblis itu jelas dan alami, hidup dan hidup, bahkan terus-menerus menghasilkan raungan binatang yang samar, menunjukkan kekaguman dan prestasi. Tangan King Sui dengan lembut menepuk permukaan tungku pemurnian setan primordial, energi roh terus-menerus masuk melalui penggunaan jejak 1000 Buddha. Ini membuat kehalusan binatang iblisnya tampak seolah-olah itu kebetulan. Ini karena dia telah menguji cara ini sejak dia mulai melakukan ini, sampai dia secara bertahap menemukan bahwa kemampuan pemurniannya sangat kuat. Ini mungkin karena hubungan antara tungku pemurnian setan primordial dan kekuatan Buddha di dalam tubuhnya. Tungku pemurnian setan primordial tumbuh semakin kecil karena berbagai lingkaran cahaya murni tumbuh semakin banyak. Gambar itu menjadi lebih jelas dan berbeda karena perlahan-lahan mendapatkan kembali ukuran aslinya yang kecil. Suara yang akrab terdengar, memberitahu King Sui bahwa itu berhasil. Setiap kali dia memperbaiki dia akan bersemangat. Kali ini tidak berbeda, jadi dia segera melihat tungku setelah selesai.
Mutiara jiwa esensi asal binatang iblis. Pada pandangan pertama dia melihat pil esensi binatang iblis yang dikenalnya. Berwarna merah tua, itu seukuran kepalan tangan dan memancarkan energi kekerasan. Faktanya, ketika memurnikan binatang iblis, apa yang paling diantisipasi King Sui adalah mutiara jiwa esensi asal binatang iblis. Ada juga 3 kartu kristal, dengan gambar di atasnya adalah gambar Berserk Dragon King. Melihat deskripsinya, itu adalah Berserk. Saat digunakan, itu akan menambah sejumlah kekuatan mengamuk. King Sui berpikir konsepnya sedikit tidak jelas, namun dia memiliki mutiara jiwa esensi asal binatang iblis dan itu sudah cukup baginya. Nilai itu benar-benar yang tertinggi yang pernah dia raih dan itu adalah mutiara jiwa esensi asal binatang iblis terkuat yang pernah dia sempurnakan. Setelah menyingkirkan semua ini, dia meninggalkan alam Violet Immortal. Bagaimanapun, hari masih siang. Semua orang datang ke sini untuk beristirahat sebentar. Saat berjalan keluar dari tenda, dia melihat masih ada beberapa orang di dalam tenda mereka, sedangkan sisanya berada di luar. Dia tidak menempatkan pertempuran sebelumnya di dalam hatinya, karena dia telah melihat banyak contoh serupa dan sudah terbiasa dengannya. Sekarang sudah siang dan pertempuran sebelumnya telah mengakibatkan konsumsi energi mereka terlalu banyak. Sudah ada sepotong besar daging naga berserk serta antelop di dalam gua. Meskipun dapat dikatakan bahwa semakin kuat binatang iblis semakin enak dagingnya, ada orang yang tidak suka makan daging binatang iblis. Saatnya memanggang daging. Sekarang akan ada banyak orang yang bekerja sama untuk memanggang daging dan menyiapkan makanan. Salah satu dari mereka menaburkan bubuk di pintu masuk gua. Hal ini dapat mencegah sirkulasi udara di dalam gua keluar dan berlangsung selama 24 jam. Pertempuran ini benar-benar menyebabkan semua orang tua tidak berani meremehkan King Sui, terutama setelah binatang guntur menunjukkan dirinya. Serangan petir Violet yang indah dan serangan mematikan King Sui telah menyebabkan jantung mereka berdebar-debar. Pemuda ini adalah seorang pembunuh. Faktanya mereka masih tidak tahu bahwa King Sui telah menggunakan teknik pelemahan saat membunuh Raja Naga Berserk itu. Untuk saat ini, mereka tidak dapat menentukan sejauh mana kekuatan King Sui. Baru setelah tiba waktunya makan wanita itu muncul. Masih mengenakan gaun phoenix emasnya, senyum tipis di wajahnya. Kecantikannya mulia dan anggun, elegan sampai ke intinya. Mengambil kaki daging yang dipanggang dengan benar dari Virepit, dia duduk di samping King Sui, karena itu adalah satu-satunya tempat kosong yang tersisa. Ada meja dan kursi di dalam gua, yang merupakan milik King Sui. Dia telah membeli beberapa di toko mebel kota selatan dan mereka telah digunakan sekarang. Meja dan kursi ini sangat berharga, sangat bersih tanpa setitik pun debu. Ketika wanita itu baru saja keluar dan memperhatikan semua ini, dia terkejut beberapa saat. Setelah itu, dia melanjutkan untuk melihat ke arah King Sui. Hanya pria ini yang bisa memiliki perilaku mewah seperti itu. Persisnya seberapa besar perangkat penyimpanan spasial miliknya. Set meja dan kursi ini memakan banyak tempat. Meskipun wanita itu memikirkan semua ini, dia masih duduk di sampingnya. Mengambil gigitan kecil pada satu waktu, dia terus merenungkan. Kuah, daging rebus dan sejenisnya tidak jauh dari sana mengeluarkan aroma yang menggoda, yang langsung masuk ke lubuk hati mereka. Dengan terengah-engah, mereka pun sudah merasa agak tak sabar dan gatal ingin segera makan semuanya. Semua orang menghabiskan makanan mereka, sama sekali tidak peduli dengan citra mereka. Hanya wanita itu yang tidak terburu-buru. Meskipun dia makan lebih cepat dari waktu sebelumnya, dia tetap anggun dan anggun. Itu sampai membuat orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya makan, karena itu adalah semacam kenikmatan. Ini adalah pesta untuk mata seseorang. Persis seperti pidatonya dan penampilannya membuat orang merasa bahwa mereka belum cukup melihat atau mendengarnya. Ini adalah jenis keindahan yang tidak perlu dimiliki. Ketika orang menemukan keberadaan yang sempurna, misalnya pemandangan, lingkungan, konstruksi, benda atau orang,
mereka akan merasa seolah-olah belum cukup melihat dan penghargaan yang datang dari hati. Ini dianggap apresiasi, setidaknya untuk sementara. Ketika berbicara tentang furnitur, King Sui memikirkan Dichen dan tempat tidur abadi. Tempat tidur itu selalu mengikutinya dan akan pergi kemanapun dia pergi. Itu dianggap sebagai hal yang cukup bagus, sayang sekali dia tidak bisa mempraktikkan pengerjaannya. Setelah makan daging berminyak itu, King Sui menemukan postur makan wanita itu masih sama tanpa ada perubahan. Tidak seperti orang tua, yang tidak banyak bicara, tangan berlumuran minyak. Begitu banyak daging dan sup yang dikonsumsi. Beberapa orang tua pergi untuk mencuci piring, karena akan memalukan jika hanya makan dengan mengandalkan senioritas. Selain itu, mereka tidak memiliki kualifikasi bermain senior di depan pemuda ini, karena pemuda tersebut bukan anggota Muklan. Setelah membereskan semuanya, semua orang memutuskan untuk beristirahat di sore hari sebelum berangkat keesokan harinya. King Sui memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitarnya, membiasakan diri dengan lingkungan pegunungan penetrasi langit. Wanita itu memperhatikan saat sosok King Sui keluar dan kembali ke tendanya. Dia bisa melihat bahwa dia ingin membiasakan diri dengan lingkungan di sini, karena dia ingin masuk lebih dalam. Setelah pergi, King Sui mengikuti lembah gunung. Lembah di bawahnya luas dan semakin sempit saat semakin tinggi, di mana akhirnya menjadi jalur satu orang. Setelah berjalan selama beberapa waktu, King Sui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Nona besar, tidak perlu mengikutiku seperti itu. Lebih baik berjalan bersama. Setelah mengatakan itu, King Sui berbalik. Di balik batu besar, gadis klanmu berjalan keluar dengan ekspresi sedikit malu. Melihat King Sui, dia perlahan berjalan. Dia khawatir tentang dia, dan dia sekarang ingin dia tetap seaman mungkin, karena bagaimanapun dia dibawa oleh dia dan anggota keluarga lainnya. Kamu khawatir aku menghadapi bahaya? Tanya King Sui sambil tersenyum saat dia melihat wanita yang anggun dan benar-benar cantik di depannya. Aku tahu kamu kuat dan kamu bersikeras untuk menemukan rumput penetrasi langit. Saya masih menganggap diri saya akrab dengan tempat ini. Selain itu, Anda juga dapat melihat bahwa saya memiliki sesuatu yang agak aneh. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk pergi bersamamu? Aku berjanji bahwa Muklan akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatanmu, tanya wanita itu setelah berpikir. Tidak, jawab King Sui dengan lugas. Mendengar jawaban langsungnya, dia terkejut. Dia belum pernah ditolak seperti ini sebelumnya. Dia melongo beberapa saat sebelum tersenyum. Dia sepertinya tiba-tiba menemukan bahwa dia secara tidak sadar telah kehilangan kebebasan dan prinsip yang dia miliki di masa lalu. Dia merasa bahwa dia saat ini sepertinya bukan dirinya sendiri. Jangan bilang padaku bahwa satu orang lagi tidak sama dengan memiliki satu harapan lagi. Lagi pula aku lebih akrab dengan tempat ini dan pegunungan penetrasi langit daripada kamu, jawab wanita itu dengan lembut saat dia melihat King Sui. Saya tahu Anda melakukan ini untuk kesejahteraan saya, namun Anda tidak perlu mengambil risiko seperti ini. Tenang, jika benar-benar ada masalah, keluargamu tidak akan menyalahkanmu, ucap King Sui sambil menggelengkan kepalanya. Wanita itu tertawa getir untuk beberapa saat. Dia tidak tahu suasana hatinya seperti apa sekarang, setelah diabaikan oleh pria ini lagi dan lagi. Lebih jauh lagi dia secara tak terduga telah melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan dia pikirkan di masa lalu. Dia tidak tahu kenapa. Mungkinkah dia penasaran? Keluargamu telah memintanya untuk merawatnya. Ini bukanlah alasan, oleh karena itu alasan saat ini adalah dirinya sendiri. Dia merasa bertentangan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang tidak dia benci dan selain itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari kelompok jenius yang sombong di kota kabupaten. Dia pasti tidak jatuh cinta padanya. Dia sangat rasional. Selain itu, dia tahu bahwa dia harus menikahi seseorang di masa depan, oleh karena itu, dia harus memegang masa depannya dalam genggamannya.
Dan inilah dia yang mencoba memberi dirinya kesempatan. Dari waktu sebelumnya, terutama sebelum di tenda, dia sudah memikirkannya berkali-kali sebelum membuat keputusan. Namun, pria ini sepertinya tidak ada niat untuk mendekatinya. Orang-orang seperti itu, dulu, kemanapun dia berjalan, orang akan berputar di sekelilingnya. Faktanya, banyak pria akan menganggap berkenalan dengan nona besar klanmu sebagai bentuk kemuliaan. Mampu berbicara dengannya akan membuat mereka bersemangat selama berhari-hari. Namun, dia tidak memiliki perasaan terhadap orang-orang itu, seperti bagaimana dua orang berdiri di arena yang tidak memiliki tujuan yang berlawanan, ditakdirkan untuk tidak pernah bersama. Tidak ada cara untuk menjadi dekat dan intim dan akan selalu berada dalam situasi di mana salah satu dari mereka menginjak kepala orang lain. Dia tidak menginginkan kehidupan seperti itu. Meskipun saat ini dia tidak tahu segalanya tentang pria ini. Dia tahu bahwa dia bisa berdiri bersamanya di atas panggung. Dia punya ide untuk mencoba ini, karena dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Namun, pria ini sepertinya tidak memiliki rencana seperti itu. Apakah kita sekarang dianggap teman? Wanita itu melihat sekeliling sambil bertanya pada King Sui, namun dia tidak menatapnya. Dia takut dia melihat melalui dirinya. Ya, kita harus, jawab King Sui sambil tersenyum. Dia tidak ingin berbohong padanya. Mungkin mereka berteman sekarang, namun ketika dia pergi dia tidak tahu apakah dia akan kembali ke sini lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, transformasi dunia mungkin membuatnya melupakan siapa dia. Setelah mendengar kata-kata King Sui, si cerdas secara alami bisa mendengar setengah hati dalam nadanya. Dia telah memberinya barang-barang itu dan bersikeras memberikan kepadanya bahkan sebelum dia meminta sesuatu darinya. Dia benar-benar tidak punya rencana untuk menuntut apapun, karena dia tidak percaya bahwa dia mampu mengeluarkannya. Oleh karena itu, baru sekarang dia tahu mengapa dia begitu ngotot memberikannya padanya. Dia tidak ingin berhutang padanya. Dia pasti telah mengeluarkan semua barang berharganya, saat dia memikirkan tentang pil obat, anggur, rempah-rempah. Keduanya tetap diam. Wanita itu juga sangat sombong. Setelah menghadapi situasi seperti itu, yaitu dia telah memikirkannya dengan jernih dan ingin mengobrol dengan King Sui, namun, dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya untuk memulai percakapan. Tindakan King Sui membuatnya sangat bahagia. Jika dia mengambil inisiatif dan mengejarnya, seperti murid lain dari klan aristokrat, dia tidak akan memiliki kesan yang baik tentang dia tetapi dia tidak akan terganggu oleh ini. Namun, giliran dia yang merasa sulit untuk membicarakan perasaannya. Lebih mudah bagiku untuk kabur dan lari sendiri. Saya memiliki teknik melarikan diri. Saya datang ke benua ilahi kemenangan timur demi menemukan rumput penetrasi langit. Saya adalah orang dari benua Green Cloud. Mungkin saya tidak akan pernah kembali ke benua ilahi kemenangan timur lagi, ucap King Sui perlahan sambil tersenyum. Bahkan jika dia akan kembali, sepertinya tidak ada kemungkinan mereka bertemu di tempat sebesar itu seperti benua ilahi kemenangan timur, terlebih lagi dia bisa menghindarinya. King Sui tampaknya telah melihat hal ini, namun hanya saja dia tidak mempercayainya. Meskipun dapat dianggap bahwa dia dan wanita ini pada dasarnya telah hidup bersama dan mereka bahkan makan bersama, dia tidak percaya bahwa wanita ini, yang akan membuat Dong Yan dan Sun Yan merasa rendah diri, akan menyukainya. Jika semudah itu baginya untuk menyukai seseorang, dia tidak akan menunggu sampai dia bertemu dengannya. Namun, King Sui masih mengucapkan kata-kata itu. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia ingin dia bertindak seolah-olah dia memiliki banyak hubungan, seperti yang dia pikirkan tentang waktu sebelumnya wanita itu meraih tangannya. Dia tidak tahu apakah itu tidak disengaja atau disengaja. King Sui menggelengkan kepalanya, masalah tentang hubungan adalah yang paling melelahkan. Ayo pergi bersama, ucap wanita itu sambil tersenyum ke arah King Sui, memang tampaknya telah melepaskan banyak hal. Baik, kita dapat dianggap memiliki beberapa kesamaan takdir pertemuan. Namaku adalah dua kata, selain itu,
kita berdua memiliki King dalam nama kita. Saya dipanggil Muking, ucap wanita itu sambil berjalan. Saya dipanggil King Sui dan saya berasal dari benua Green Cloud, kata King Sui sambil tersenyum. Dia telah mengatakan begitu banyak sebelumnya hanya untuk memberitahu dia tentang niatnya. Sekarang dia menyadarinya, menjadi teman bukanlah hal yang buruk. Sekarang, berbeda dari sebelumnya. Sekarang berteman. Keduanya mengikuti dan berjalan di sepanjang lembah pegunungan. Hanya ada sedikit tumbuhan yang tumbuh di bebatuan gunung. Jika ada vegetasi, itu terletak di tengah gunung atau di tebing dan tebing terjal. King Sui perlahan menyebarkan kesadarannya. Ini adalah pegunungan penetrasi langit dan mereka bisa menghadapi bahaya kapan saja. Kamu pasti mencintai istrimu, ucap Muking dengan pertanyaan yang tampaknya biasa saja. Tubuh King Sui tiba-tiba menjadi kaku. Dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak sambil menjawab, "Ya, aku sangat mencintai mereka." King Sui tidak ingin menyembunyikannya darinya. Dia berharap ini akan membuat orang yang sombong seperti dia kehilangan minat padanya. Pertanyaan yang dia tanyakan seharusnya adalah wanita di peti mati kristal. Mendengar jawaban King Sui, wanita itu terkejut ketika King Sui mengatakan bahwa dia mencintai mereka. Namun, dia memahaminya dengan sangat cepat. Terlalu tidak biasa bagi pria seperti dia untuk memiliki hanya satu wanita. Dia bisa memikirkan itu, namun secara tidak sadar dia tidak ingin memikirkan itu. Dengan sangat cepat dia berpikir bahwa dialah yang memiliki pikiran dan dia tidak memiliki pemikiran tentang dia. Selain itu, dia juga menolaknya. Berpikir tentang itu, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia selalu beranggapan bahwa dia tidak kekurangan jika dibandingkan dengan wanita itu, karena dia tidak akan merasa rendah diri sebelum bertemu wanita itu. Dia telah melihat gambar yang dilukisnya. Wanita itu sangat cantik dan bahkan wanita tercantik yang pernah dia lihat, namun, dia merasa bahwa dia juga tidak kekurangan. Wanita itu keras kepala dan yang lebih cantik adalah dia yang lebih keras kepala. Dia juga mengikuti tren ini, selain itu dia sangat percaya akan hal itu. Dia merasa bahwa dia masih sangat rasional. Dia percaya bahwa dia dapat dengan jelas memahami orang seperti apa pria itu. Dia akan memperjuangkan orang yang dia pilih, selain itu tidak berarti dia harus menikah dengannya. Ada banyak pemurni iblis di ibu kota, namun mayoritas dari mereka tidak memiliki skill yang setara. Namun, dia merasa King Sui berbeda dari mereka. Dia tahu bahwa apapun yang dia melibatkan dirinya, hasilnya pasti akan sempurna. Sekarang dia mengatakan bahwa dia adalah Demon Refiner dan itu berarti dia memiliki pemahaman unik dalam memurnikan iblis. Refining Demons sebenarnya memurnikan esensi dari binatang iblis. Mereka yang tidak cukup kuat akan memilih untuk memurnikan sebagian dari binatang iblis. Misalnya, kepala, inti, jantung, tulang, darah dan cairan. Mereka yang kuat dapat memilih untuk memurnikan seluruh binatang iblis. Saat melakukan pemurnian terpisah, item yang diperoleh adalah pil obat atau beberapa bahan seperti mutiara yang dapat membuat monster iblis mendapatkan kembali kekuatannya. Akan ada saat di mana kartu kristal itu akan muncul, jawab wanita itu perlahan sambil melihat ke arah King Sui. King Sui juga kaget sekarang. Dia tidak tahu bahwa seseorang dapat membagi pemurnian menjadi beberapa bagian. Selama pertama kali dia berkepala dingin dan memurnikan seluruh binatang iblis. Selanjutnya, itu adalah dua binatang iblis yang kuat. Yang terbaik adalah memurnikan seluruh mayat binatang iblis. Dengan begitu, item yang didapat akan lebih banyak. Selanjutnya barang-barang tersebut akan memiliki kualitas yang lebih baik daripada memurnikan porsi tertentu. Yang paling penting adalah bahwa ada tingkat keberhasilan yang pasti untuk mendapatkan mutiara jiwa esensi asal binatang iblis dari binatang iblis, ucap Muking. Selain memberi makan pada binatang iblis, apa kegunaan lain yang dimiliki mutiara jiwa esensi asal binatang iblis? Tanya King Sui setelah memikirkannya. Wanita itu memandang King Sui, karena sudah menebaknya secara diam-diam.
Dia sebenarnya akan memperbaiki mutiara jiwa esensi asal binatang iblis. Namun sepertinya itu tidak terlalu mengejutkan. Setelah tertawa sebentar, dia menjawab, selain memberi makan binatang iblis, itu bisa digunakan untuk memperbaiki beberapa pil obat. Ini melampaui harapan King Sui. Dia tidak pernah berpikir bahwa mutiara jiwa esensi asal binatang iblis yang dimurnikan dari binatang iblis juga dapat digunakan untuk memperbaiki pil obat. Dia memperkirakan bahwa itu digunakan untuk memperbaiki beberapa pil obat khusus atau kuat. Tanpa disadari mereka telah berjalan dalam jarak yang sangat jauh, karena kecepatan seorang kultivator jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang. Ditambah dengan fakta bahwa ini adalah lembah pegunungan, 7 atau 8 putaran sudah cukup membuat orang pusing dan berbalik. Tiba-tiba, wanita itu berhenti di jalurnya, mengulurkan tangannya dan meraih lengan baju King Sui. "Ada orang-orang," ucap wanita itu dengan lembut. King Sui mencoba merasakan mereka menggunakan sense spiritualnya dan samar-samar merasakan bahwa memang ada orang, hanya saja mereka agak jauh. Wanita itu bisa merasakannya kemungkinan besar karena lightning beast miliknya. "Mereka telah menemukan kita. King Sui, apakah kamu tidak punya cara untuk pergi?" "Kamu harus pergi dulu," ucap wanita itu dengan lembut. Suaranya tenang dan tenang. Namun King Sui menemukan bahwa dia mengendalikan dirinya sendiri dan sebenarnya dia sedikit terganggu. King Sui sekarang sangat penasaran, karena mungkin pasti tahu tentang orang-orang yang belum muncul itu. Apa yang orang bisa menimbulkan rasa takut seperti itu padanya? Tanpa bergerak sedikit pun, dia menatap wanita itu, menunggu penjelasannya. "Mereka adalah orang-orang dari Sekte Penjara Langit. Kita benar-benar tidak beruntung bertemu dengan mereka," jawab wanita itu dengan pahit saat dia melihat King Sui. Wajahnya yang benar-benar cantik menunjukkan ketidakberdayaannya. Sekte Penjara Langit. King Sui pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka tampaknya menjadi eksistensi yang kuat di dalam benua ilahi kemenangan timur. Di kuil Buddha Emas dia telah mendengar tentang pengaruh yang kuat dan yang nomor satu tampaknya adalah Sekte Penjara Langit. Sekte Penjara Langit adalah sekte kuno dan tidak ada yang tahu di mana sekte mereka. Kami hanya tahu bahwa anggota mereka sangat kuat. Pada dasarnya, mereka adalah keberadaan yang mewakili keadilan dan kebenaran. Sekte Penjara Langit akan menangkap penjahat keji dan orang-orang jahat. 5.000 tahun yang lalu, Sekte Penjara Langit telah menangkap sejumlah besar orang jahat. Namun, sekte itu meremehkan para tahanan mereka. Para tahanan tanpa sadar menggunakan beberapa metode licik, dan membangun organisasi cabang dari Sekte Penjara Langit di dalam tahanan selama 100 tahun, tanpa sepengetahuan Sekte Penjara Langit. Setelah 100 tahun berikutnya, seorang jenius mutlak muncul di cabang ini. 200 tahun kemudian, jenius ini berhasil menghancurkan Sekte Penjara Langit yang sebenarnya dengan tangannya. Setelah itu mereka duduk dengan kokoh sampai sekarang. Orang-orang yang mengendalikan Sekte Penjara Langit adalah generasi penerusnya. Dikatakan bahwa dia telah memperoleh harta mutlak dari Sekte Penjara Langit. Pembantaian Penjara Langit mungkin menjadi tenang. Ketika dia melihat King Sui, dia terkejut mengetahui bahwa emosinya benar-benar perlahan-lahan tenang. Meskipun dia tahu bahwa pria ini tidak bisa melawan Sekte Penjara Langit, dia merasa sangat tenang saat berada di hadapannya. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata lebih dari yang dibutuhkan, karena tidak ada gunanya pamer. Bagaimanapun dia akan mencapai hal-hal yang menakjubkan dan menakjubkan. "Apakah Anda memiliki dendam dengan orang-orang dari Sekte Penjara Langit?" tanya King Sui dengan lembut saat dia melihat ke arah Mu King. Dia tidak tahu tentang Sekte Penjara Langit, namun keluargamu masih baik-baik saja. Dari kelihatannya, klanmu ini tidak takut pada Sekte Penjara Langit. Mungkin itu berarti Sekte Penjara Langit tidak berani muncul di ibu kota. Kami tidak punya dendam. Bagaimanapun, siapapun yang menjadi target mereka tidak akan memiliki akhir yang baik, jawab wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Sampai sekarang, King Sui sudah bisa merasakan aura orang-orang itu. Ada sekitar 20 orang. Kekuatan mereka tidak terlalu menakutkan,
namun mereka setidaknya semua adalah pembudidaya dengan 1 bintang kekuatan. Mereka sepertinya tidak sekuat itu, tanya King Sui dengan ragu. Ya, inilah alasan mengapa sekte penjara langit kuat dan tahan lama. Yang mereka latih adalah pembantaian penjara langit. Ini teknik untuk memenjarakan orang. Kekuatan mereka saat berkolaborasi menakutkan. Pembantaian penjara langit mampu membuat mereka tampak berbagi tubuh yang sama. Posisi dan serangan aneh mereka belum dipatahkan oleh siapapun. Teknik ini memungkinkan kekuatan mereka meningkat banyak, jawab wanita itu sambil terlihat seperti sedang merenung. Kata-kata wanita itu membuat King Sui memikirkan sesuatu yang dia tebak. Teknik arai atau sesuatu yang pintar yang memiliki pendekatan berbeda tetapi hasil yang sama, seperti susunan bilah, susunan pedang, susunan tombak. Di antara teknik yang digunakan oleh King Sui, ada banyak yang menyentuh konsep buku perubahan 8 trigram, terutama orientasi 8 trigram. Formasi dan orientasi 8 trigram bersatu. Selain itu ada yin dan yang, dan 5 elemen. 5 elemen bergabung menjadi satu akan melahirkan yin dan yang. Yin dan yang akan melahirkan 4 simbol. 4 simbol akan melahirkan orientasi 8 trigram. Orientasi 8 trigram akan melahirkan 64 heksagram dari kitab perubahan. 64 heksagram buku perubahan akan berubah menjadi 384 ramalan. 384 ramalan akan berkembang menjadi banyak hal. Nona klanmu memang memiliki ilmu yang luas. Keindahan nomor 1 di kota kabupaten tidak hanya memiliki ketampanan, kultivasi dan pengalaman Anda juga berada di puncak. Saat ini 22 orang berjalan keluar dari kedua ujung lembah gunung. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki berusia 40 tahun ke bawah. Terlihat sangat kasar, liar dan tak kenal takut, mereka memiliki aura yang ganas dan kejam. Pemimpin mereka adalah pria yang agak tampan. Dari kelihatannya dia berumur kurang lebih 30 tahun lebih. Dia tinggi dan ramping, mengenakan pakaian perak. Di wajahnya ada ekspresi yang agak menyeramkan, dengan sudut matanya sedikit melengkung, membuat orang merasa sembrono. King Sui, dia adalah ahli dari generasi muda sekte penjara langit. Jangan meremehkannya. Orang ini mesum dan juga pengecut. Pada dasarnya, wanita manapun yang dia sukai tidak akan bisa hidup. Ada banyak orang yang memanggilnya penjepit bunga, mengabaikan pemuda itu, ucap Mu King sambil memikirkan King Sui. Jika paman tertuamu bisa datang ke sini, kita memiliki keuntungan jumlah yang cukup besar atas mereka. Meski menang atau kalah tidak pasti, mayoritas dari mereka tidak sekuat kita. Beberapa dari paman yang lebih tua sedikit lebih kuat dari mereka, jawab King Sui sambil memiringkan kepalanya untuk melihatnya. Tidak ada yang pasti. Jika kita tidak bisa membunuh mereka secara instan atau kita tidak bisa mematahkan teknik mereka, tidak akan ada kesempatan untuk menang, ucap wanita itu dengan pasti sambil menggelengkan kepalanya. Dengan sangat cepat, 22 dari mereka mengepung daerah itu. Masing-masing memegang pedang perang hijau keunguan setinggi 5 kaki di tangannya. Selain itu, posisi mereka berdiri adalah posisi ke-7 bintang. Ada 3 orang di setiap posisi, dan pemuda itu berdiri di mata formasi dengan 3 orang lainnya. Meskipun King Sui tidak terlatih dalam seni formasi, semuanya muncul dengan jelas di benaknya. Dia bisa merasakan bahwa garis ki yang tidak berbentuk sedang terhubung di antara mereka, membentuk keseluruhan. Lebih penting lagi, seluruh tubuh bisa mengeluarkan kekuatan yang diterimanya dari masing-masing anggota. Jadi seperti inilah formasi itu, King Sui tercerahkan, dan sedikit perubahan terjadi dalam kesadarannya, seolah-olah itu telah memperoleh beberapa pengetahuan penting. Namun, sayang sekali dia tidak punya waktu untuk mengamatinya saat ini. Mu King berdiri di samping King Sui, pikirannya dalam keadaan kacau. Orang-orang ini terkenal, tetapi karena menjadi orang yang tidak ingin ditemui oleh orang lain, terutama di tempat seperti ini. Mu King tidak menyangka akan menemukan mereka.
Meskipun klanmu memiliki pengaruh yang cukup besar di kota, itu tidak berarti apa-apa di pegunungan penetrasi langit. Satu-satunya hal yang penting di sini adalah kemampuan seseorang. Jika sesuatu terjadi, tidak ada yang akan disalahkan. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan mayat, bagaimana orang lain tahu siapa pembunuhnya? Mereka bahkan mungkin tidak tahu apakah orang-orang ini masih hidup. Nonamu, apakah kamu masih ingat aku? Ucap pria itu tersenyum dan bertanya pada Mu Qing saat dia berdiri di sana, tidak bergerak. King Sui juga tersenyum ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, lalu pada Mu Qing yang tampak sangat tidak wajar. Namun, dia masih berpikir dalam hati, mungkinkah sekte penjara langit menjadi sekte yang mengandalkan hal-hal yang mirip dengan formasi untuk menjadi faksi yang berpengaruh? Aku belum pernah bertemu denganmu. Mengapa Anda menghentikan kami? Ucap Mu Qing memandang pria itu dan mengerutkan kening. Haha, sebelumnya saya mendengar Nonamu mengatakan sedikit tentang saya, tetapi mengapa Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenal teman ini? Itu membuatku sangat sedih. Saya sangat mengagumi Nonamu, ucap pria itu memandang Mu Qing dengan menggoda, sedikit cahaya liar berkedip di matanya. Mu Qing sekali lagi mengerutkan kening sebelum berkata secara bertahap, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Haha, karena kamu sangat mengenalku, kamu harus tahu apa yang kuinginkan. Anda adalah kecantikan terbaik di kota, dan saya menyukai Anda. Jadi, menurutmu apa yang kuinginkan? Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Pria itu tertawa, tatapannya yang tidak berkedip masih tertuju pada Mu Qing. Maaf, saya punya seseorang yang saya suka. Kami akan pergi, tolong beri jalan. Mu Qing berkata dengan tidak senang. Nonamu, ini mungkin berhasil jika berada di kota. Tapi sayang sekali, kita berada di pegunungan penetrasi langit dan sekarang, Anda hanya punya satu pilihan, ucap pria itu tertawa, tatapannya pada Mu Qing seperti predator melihat mangsanya. Kamu bisa bermimpi. Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia alurmu, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye.